Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mau mewawancara mengenai sikap politik capres yang saya memang sengaja memilih narasumber dari dosen dengan latar belakang sejarah karena menurut saya itu eh, Tania bisa menggambarkan bagaimana capres masing-masing capres yang mau maju di 2024. Sebelumnya Kania bisa memperkenalkan dulu eh, Kania ini pendidikannya bagaimana? Oke, nama saya Kurniawati, S1 saya Pendidikan Sejarah UNJ tahun 96 masuk. Kemudian S2 saya di Kajian Wilayah Eropa UI masuk tahun 97. Lalu 2004 ya, selesai 2007. Kemudian S3 saya di Teknologi Pendidikan UNJ masuk tahun 2013, selesai 2016. Oke, baik. Nah, dengan tema yang saat ini lagi in-nya ya di pemberitaan mengenai politik di Indonesia yang akan eh, maju nih capres, ada 3 capres. Kalau menurut eh, Ibu Nia sendiri bagaimana tentang capres? Apakah sebelumnya Bu Nia tahu siapa saja yang akan mencapreskan di 2024 ini? Ya, sejauh ini kan calonnya ada 3 ya. Ada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo yang baru dideklarasi, dan Prabowo Subianto. Oke, kalau melihat nih, kan kayak seperti Anies Baswedan sendiri, dia memiliki karismanya sendiri dan ada kerja nyatanya yang dia lakukan di sebelumnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau menurut Ibu Nia sendiri bagaimana mengenai Anies Baswedan dalam pencapresan 2024 ini? Ini Sosoknya. khusus Khusus Anies Anies dulu. Ya, saya kira Anies Baswedan itu punya track record yang bagus ya. Artinya dia udah jelas dari latar belakang keluarganya, dari keluarga pahlawan ya. Saya tahu kakeknya itu adalah tokoh Partai Arab Indonesia, dan dia dia tentu sebagai pahlawan itu nasionalismenya tidak usah diragukan lagi ya, dan itu pastinya menetes ke orang tua dan ke dia sendiri sebagai dia anak ya, udah kelihatan ya track recordnya, kuliah di UGM, kemudian dapat beasiswa, dan kemudian kalau saya nggak salah ingat itu karirnya begitu bagus sehingga dia menjadi rektor termuda di Indonesia ya, di Paramadina. Jadi dari itu semua saya kira itu udah jadi modal. Belum lagi dia kemudian menjadi menteri pendidikan dan kemudian menjadi gubernur ya. Jadi menurut saya tadi pertanyaannya bagaimana menurut saya sebagai calon ya cukup punya track record ya, latar belakang yang cukup. Oke. Kemudian kalau Anies itu kan Anies Baswedan dari sosoknya dia sendiri ya. Kalau untuk pengusungnya sendiri, Ibu Nia tahu atau tidak? Ya, pengusungnya kan Partai Nasdem ya. Partai Nasdem. Kemudian tentu karena sistem pemilihan presiden di Indonesia kan, partai itu minimal partai yang dapat mengusung seorang calon presiden itu kan minimal 20% punya suara ya. Nah, Nasdem itu maka untuk mencapreskan Anies dia kan harus punya koalisi ya. Dia harus koalisi tuh. Maka dia kan kemarin dengan Demokrat dan PKS. Ya menurut saya sih gimana ya?
ya memang aturannya seperti itu, dan menurut saya Nasdem cukup berani juga ya, karena dia sudah mendeklarasi jauh-jauh hari, eh, di saat semuanya itu masih mungkin terjadi, gitu aja. Hmm. Jadi partai pengusungnya itu pun kuat ya untuk mengangkat Anies sebagai capresnya gitu. Iya, cukup kuat sampai saat ini ya. Mm-mm. Tapi kan memang sekarang ini masih dibayang-bayangi kesulitan dari partai pengusung ini kan. Mm-mm. Nah, salah satu partai keluar aja nggak jadi mendukung. Nah, pencapresan Anies bisa dalam bahaya. Hmm. Gitu. Karena kalau dilihat dari presiden saat ini dan pemerintahannya, pengusung itu kan berpengaruh sekali ya, selain sosok si tokohnya itu sendiri. Kalau menurut Ibu bagaimana? Iya, jadi sekarang masalahnya bagaimana caranya agar Nasdem ini barangkali sebagai yang memang mengusulkan di awal itu ya, bisa meyakinkan partai-partai lain untuk tetap mendukung Anies ya. Itu aja sih. Kalau dari Ibu Nia sendiri, kira-kira kalau yang dilihat ya, kan ketika menjadi gubernur itu kan Anies Baswedan itu mengusung tentang integrasi ya. Jadi dia bukan hanya sekedar pusat doang, tapi dia berintegrasi mulai dari angkutan umumnya seperti bus Transjakarta dengan MRT dan segala macam. Jadi kalau menurut Ibu Nia sendiri, Anies ini akan mengangkat apa nih gitu? Apa yang lebih daripada si Anies itu sendiri sehingga orang-orang tuh mau untuk oh nih Anies cocok jadi capres gitu. Kelebihannya apa kira-kira? Kelebihannya, kalau menurut saya kelebihannya adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-idenya dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang baik. Saya belum pernah melihat mimik di publik ya, sejauh yang saya amati belum pernah melihat dia sepahit apapun serangan terhadap dia itu, dia belum pernah saya lihat atau dengar mengucapkan kata-kata yang tidak pantas lah, seperti itu. Oh iya. Oke. Kemudian kita lanjut nih ke capres selanjutnya nih, Ganjar. Kita kan sering lihat dia di sosial media ya, kayaknya lebih terkenal setelah adanya sosial media gitu. Jadi kalau menurut Ibu Nia sendiri bagaimana mengenai Ganjar, penilaian Ibu Nia? Ya, Ganjar saya kira tokoh yang muda juga ya, saya kira cukup muda dia, walaupun rambutnya kelihatan beruban tapi sebenarnya belum terlalu tua ya, masih di usia 50-an, jadi cukup muda sama dengan Anies Baswedan. Dia itu juga menurut saya punya track record yang bagus, terutama ketika dia menjadi anggota DPR dan menjadi gubernur ya 2 periode di Jawa Tengah. Ya jadi menurut saya dia dengan modal itu dan belum menyebut bahwa dia diusung partai pemenang pemilu ya, PDIP yang cukup kuat. Jadi dengan melihat itu aja menurut saya ya modal atau kans dia untuk menjadi presiden itu ya cukup besar juga. Iya. Kemudian untuk partai pengusungnya sendiri, berarti menurut Ibu Nia ini dia udah cukup kuat ya? Kuat karena hanya PDIP saja kalau mau, nggak perlu menggandeng partai lain, karena dia udah cukup suaranya untuk bisa mencapreskan seorang calon gitu ya. Itu kan tadi Ibu Nia menjelaskan mengenai track record, kemudian bagaimana si Ganjar itu. Tapi kalau dilihat dari Ibu Nia tuh tahu nggak mengenai visi misi atau kira-kira apa sih yang mau diusung oleh Ganjar sebagai capres? Ya sejauh ini saya sih belum tahu ya visi misinya apa, kan belum kan kita ini baru juga dia ya, jadi kita belum terlalu dengar lah visi misinya apa.
Tapi yang paling kentara kan ya, karena dia partainya katanya partai wong cilik, ya tentu nggak jauh-jauh dari isu-isu wong cilik ya, kerakyatan seperti itulah kira-kira. Oke. Kemudian lanjut nih ke capres selanjutnya Prabowo gitu. Menurut Ibu Nia sendiri bagaimana sih Prabowo track recordnya? Karena kan Prabowo sendiri ini kayaknya udah mencapreskan udah berapa kali ya? Tiga kali sama ini nggak sih? Itu menurut Ibu Nia bagaimana dia dengan sejarah kelamnya menurut orang sebagai pengusung yang lain untuk menjatuhkan Prabowo itu bagaimana menurut Ya, Ibu kalau Nia? menurut saya Prabowo ini unik juga ya. Jadi dia itu sebenarnya anak dari ekonom besar Indonesia kan. Semua orang tahu sepak terjang bapaknya itu ya, meskipun kemudian bapaknya itu dianggap pada zamannya pada masa Orde Lama itu ya anti pemerintah seperti itu ya. Nah, tapi kemudian Prabowo sebagai anak orang yang tidak bergelut dengan akademik ya, jadi pasti di rumahnya bicara tentang hal-hal yang yang sifatnya akademik kayak gitu, tetapi panggilan hatinya itu ke militer ya. Jadi dia itu menurut saya adalah yang saya tahu ya, dia itu tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tapi dia juga artinya mau sebagai militer ya, jadi tentara yang intelektual seperti itu. Nah ini kan kualitas yang jarang juga ya. Lalu dia menikah dengan anak presiden seperti itu ya. Karirnya melesat dengan cepat sehingga dia sudah menjadi jenderal ya, itu di usia yang cukup muda. Dan kemudian karena peristiwa politik juga, mertuanya Presiden Soeharto itu jatuh, dia juga ikut jatuh, lalu dia sempat hilang dari peredaran dan berhenti dari militer, dan kemudian kembali dan ya punya hasrat ingin menjadi presiden ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menurut saya ya, ya menurut saya ya dia punya peluang juga ya, menjadi presiden. Dan pada pemilu yang lalu kan suaranya cukup banyak juga ya, dan dia punya pendukung fanatik di luar sana. Tapi memang keputusannya kemudian untuk masuk dalam pemerintahan barangkali punya andil juga ya, sehingga menjaga kepopuleran dia sampai sekarang, sehingga dia bisa maju lagi nih lewat partainya sendiri, menjadi calon presiden, meskipun menurut saya di usia yang sekarang ini kayaknya agak riskan gitu. Usia berapa ya? Prabowo itu? 70 tahun. Oh, 70 ya. Hampir 70 atau sudah 70. Kira-kira apakah kalau jika capres Prabowo ini kan udah 3 kali mengusungkan diri untuk menjadi presiden, kira-kira apa sih yang akan menurut pandangan dari Ibu Nia sendiri, kira-kira apa sih yang mau dia bawa perubahan untuk Indonesia sendiri? Ya dia kan selalu mencitrakan dirinya itu seorang nasionalis yang akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan asing seperti itu kan. Lalu ya membawa kemakmuran dan segalanya lah ya. Nah itu kan biasa lah, semua presiden kan pada prinsipnya kayak begitu. Cuma apakah itu akan terjadi atau enggak ketika dia jadi presiden, itu kan persoalan lain. Benar. Terus bagaimana dengan partai pengusungnya kalau menurut Ibu Nia sendiri? Ya partainya kan Gerindra ya. Nah Gerindra ini kan memang punya pendukung yang cukup banyak ya. Ya cukup kuat lah, meskipun dia juga tetap harus
koalisi kalau nggak salah ya, saya lupa dia dapat berapa tuh kursi atau berapa persen suaranya gitu. Ada pemilu yang lain tapi yang jelas cukup besar. Oke. Karena dari semua capres ini kan kayaknya agak jauh nih ya. Yang satu muda, memiliki banyak ide, yang satunya sendiri punya karisma sendiri. Kemudian yang satunya sendiri dia udah berpengalaman lah, lebih berpengalaman. Jadi menurut Ibu Nia sendiri, kira-kira apakah Prabowo itu bisa bersaing dengan dua capresnya ini sendiri gitu? Ya, masalah bersaing sekarang kan kalau lihat jejak pendapat ya, survei kan Prabowo selalu nomor 1 atau nomor 2 ya. Nomor 2 sekarang kalau nomor 2. Artinya nggak jelek kan? Nggak jelek gitu. Kemudian dari 3 capres ini kira-kira Ibu Nia sendiri akan condong kemana? Sebelumnya Ibu Nia melakukan ikut memeriahkan pemilihan umum 2024 kan? Iya, saya sih terdaftar ya sebagai pemilih dan berniat untuk memilih, meskipun jujur saya belum menentukan pilihan. Karena menurut saya tuh orang yang skeptis sebenarnya. Saya melihat semua, ya itu tadi kan, semua calon itu punya sisi baik, sisi nggak baiknya, dan semuanya kan masalahnya sekarang kan mencitrakan diri, semuanya belum teruji kan, belum pernah ada yang pernah jadi presiden kan, jadi kita belum tahu nih kerjaannya seperti apa. Dan saya nggak percaya tuh yang namanya iklan-iklan, pencitraan segala macem ya, medsos segala macem. Sebenarnya saya nggak terlalu percaya, karena saya percaya ya semuanya itu ya cuma jualannya masing-masing. Iya benar. Calon aja. Jadi kalau bisa gitu untuk lebih condong kemana nih di antara 3 ini gitu, kira-kira mungkin lebih kemana ya, lebih condongnya deh, belum tentu memilih kan, karena ini juga capres ini bisa jadi masih berubah-ubah kan. Condongnya kemana kalau dari kita bicarakan tadi 3 capres ini? Condongnya sih ya, condongnya ke Anies ya, condongnya. Meskipun saya juga ada keberatan saya ya kepada dia. Kemudian mungkin peringkat aja ya, saya kasih peringkat ya. Pertama Anies. Kedua Prabowo. Ketiga Ganjar. Kenapa Ganjar sebenarnya bagus, tapi saya tidak terlalu suka atau condong terhadap partai pengusungnya. Partai pengusung. Kalau kenapa Anies Baswedan ditaruh di pertama dibandingkan Prabowo itu sendiri? Itu yang pertama, menurut saya dia seorang orang yang bebet bibitnya tuh bagus. Tapi dia datang dari keluarga yang memang nasionalis, kemudian dia terdidik dengan baik gitu ya. Kemudian saya melihat ada kualitas pribadi yang baik dari Anies, yang itu bukan ya meskipun itu dibesar-besarkan oleh ya kampanye segala macam, tapi saya ngelihat ada hal secara kesan saya ya, bahwa dia memang punya pribadi yang baik gitu. Yang baik, ya itu jadi modal untuk, dan muda ya, cukup muda untuk jadi presiden, sehingga jadi modal dia untuk jadi presiden. Kalau Prabowo bagus juga, tapi somehow saya ngelihat usia satu, sehingga membuat kesehatannya ringkih. Kedua, saya nggak terlalu masa lalu dia yang kaitannya dengan Orde Baru itu mengganggu saya terus terang. Mungkin ini yang dirasakan oleh beberapa orang, sebagian masyarakat Indonesia juga. Iya, masalah dia nasionalis saya sih nggak ragu.
kemudian dia seorang intelektual, saya juga nggak ragu. Tapi terus masalah usia yang kelihatannya kesehatannya ringkih ya. Kemudian dia secara pribadi kayaknya kurang utuh karena ya agak suka emosi gitu ya, tidak terkendali. Nah, bagaimana itu bisa kita harapkan sebagai seorang pemimpin ya, jangan-jangan keputusannya berdasarkan emosi, kan kita nggak boleh kayak gitu. Kemudian dari Ganjar sendiri berarti Ganjar urutan ketiga tetap bagus. Saya nggak terlalu persis sih masalah yang saya tahu dia keluarga yang kurang mampu, tapi terus struggle sehingga jadi sukses gitu ya. Itu saya kira kualitas yang bagus juga, tapi saya gimana ya? Saya ngelihat berdasarkan pengalaman presiden yang sekarang yang diusung oleh partai yang sekarang mengusung Ganjar, kelihatannya kalau berkuasa itu akan terlalu, ya pasti begitu ya partai pemenang, tapi saya nggak suka dengan istilah petugas partai. Saya nggak, sangat-sangat tidak suka. Jadi kalau udah jadi presiden itu ya udah presiden seluruh Indonesia. Jangan lagi dianggap dia itu petugas partai, karena dia harus mengayomi semuanya, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Nah, sense bahwa sekarang ini partai penguasa itu terlalu, menurut saya, arogan, itu sangat berasa gitu ya. Dan menurut saya itu nggak baik untuk kelangsungan suatu negara. Ya, jadi kalau bisa diungkapkan, pemerintahan saat ini bisa jadi gambaran pemerintahan yang akan datang apabila dari partainya, apabila Ganjar partai yang sekarang mengusung si Ganjar ini ya. Berarti menurut Ibu Nia sendiri evaluasinya seperti apa ya? Dari tadi kan condongnya lebih ke Anies karena dia bibit bobotnya, kemudian dia juga ada track record di ketika gubernur Jakarta gitu. Berarti evaluasi secara umumnya sistem pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Indonesia itu seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Nia? Yang jelas saya menginginkan memang akhirnya masyarakat lebih dewasa ya dalam memilih itu, tidak terpengaruh oleh misalnya kampanye hitam, kemudian tidak terpengaruh oleh politik uang gitu kan, sehingga bisa dengan lebih objektif dalam memilih. Tapi dengan ketidakpercayaan masyarakat nih, seperti kemarin kan pemilunya terbuka, tapi mereka sulit mempercayai bahwa itu adalah pilihan rakyat Indonesia sebenar-benarnya. Itu bagaimana menurut Ibu Nia? Apakah memang seperti itu yang seperti yang media beritakan, atau salah satu kubu, atau sistem daripada pemilu di kita ini seperti apa nih menurut Ibu Nia nih? Ya kita kan menganut sistem pemilu yang ini nih one man one vote gitu ya. Artinya ya satu orang itu punya satu suara seperti itu. Dan sejak reformasi kan kita mendapat kebebasan lah ya. Tetapi kebebasan itu menurut saya belum didukung oleh mungkin tingkat pendidikan pemilih yang cukup bagus gitu ya. Jadi pemilih kita itu, ya itu yang tadi saya bilang, masih terpengaruh oleh politik uang, siapa yang bayar dia milih itu gitu kan. Nah jadi akhirnya apa yang kita pilih, banyak yang akhirnya yang orang bukan orang yang tepat gitu loh. Gitu kan, akhirnya banyak memunculkan macam-macam, misalnya politik dinasti lah, akhirnya hanya orang kaya yang bisa terpilih kan kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi sikapnya Ibu Nia sendiri, sikap politik Ibu Nia sendiri terhadap capres yang sekarang ini bagaimana? Sebenarnya sikap saya ini, saya skeptis.
Saya nggak fanatik. Sebenarnya saya walaupun tadi saya bilang saya cenderung ini itu, tapi saya bukan pemilih yang fanatik. Gitu. Saya pemilu yang lain, pemilu yang lalu juga memilih Jokowi, tapi saya nggak fanatik gitu. Ketika dia berbuat salah, saya bilang dia salah. Kan ada orang yang fanatik. Pokoknya kalau dia biarpun salah, udah benar aja, gitu kan. Kan kemarin itu memilih mana yang menurut saya akhirnya yang terbaik dari yang buruk-buruk. Ya kan? Terpaksa kita milih itu. Nah sekarang saya skeptis, sama sebenarnya sikap saya dengan pemilu yang lalu. Saya skeptis, saya nggak fanatik, dan saya nggak terpengaruh oleh kampanye-kampanye. Gitu. Jadi setelah ditimbang-timbang ya urutannya tadi mungkin sampai saat ini kan ini masih berjalan ya, masih lama kan pemilu itu baru masih 1 tahun lagi. Tapi kayaknya kalaupun harus akhirnya memilih ya mungkin bisa jadi memilih yang terbaik dari yang terburuk tadi. Anies Baswedan. Ya, sementara ini loh. Tapi kalau dari kinerja Anies Baswedan itu ketika menjabat gubernur, pandangannya Ibu Nia sendiri bagaimana? Iya. Kan kita tahu ya, berawal dari adanya penggulingan gubernur sebelumnya ya, gitu. Kalau menurut saya ya terus terang aja sebenarnya sih Anies juga nggak bagus-bagus amat, biasa-biasa aja gitu. Tapi kan akhirnya banyak gimmick-gimmick, drama-drama gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi memang secara umum kita lihat Jakarta dibanding dengan daerah-daerah lain, gak usah jauh-jauh deh. Di sini Bekasi kan Jawa Barat. Lihat Jawa Barat sini sama DKI Jakarta. Meskipun susah ya dibandingkan ya, karena uangnya mesti banyak Jakarta dan Jawa Barat itu wilayahnya lebih banyak, penduduknya lebih banyak gitu ya. Tapi Jakarta banyak kemajuannya. Coba kita lihat sekarang diurus yang namanya sungai, normalisasi, apapun namanya, artinya mencegah banjir lebih diurus, jalan-jalan lebih bagus, taman-taman lebih rapi, gitu ya. Kemudian yang paling terasa buat saya kan transportasi umum. Tapi kan Transjakarta, tapi kan kayak saya pengguna kereta kan bukan yang ngurus, bukan Jakarta kan, emang KAI. Kalau saya sangat salut KAI. Saya naik kereta itu mulai dari yang kereta KRD dulu sampai sekarang udah bagus banget. Jauh. Salah satunya integrasi, sekarang mulai integrasi juga kan? Itu juga berkat Anies ya, salah satunya. Enggak. Menurut saya sih bukan Anies, tapi dia idenya oke ya. Idenya oke. Dia ingin integrasi segala macam gitu ya. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa mungkin ini zamannya begitu ya. Apa-apa politis gitu. Kan Anies kerja juga nggak sendiri, pasti ada orang-orang kan. Tapi saya yang nggak senengnya gini dari pemimpin Indonesia. Kalau apa yang bagus dari pemimpin, meskipun itu beda partai, mbok ya diteruskan, jangan dihabiskan gitu kan, di-cut gitu, dipotong gitu aja, diganti begitu aja. Kayak sekarang hal simpel lah. Udah Jakarta kota kolaborasi, kenapa sekarang Jakarta apa itu untuk Indonesia maju gitu ya, kenapa harus diganti gitu? Mungkin ada hubungan politik juga kan. Nah itu yang saya nggak seneng gitu sekarang. Makanya cenderung skeptis karena jadi saya skeptis, saya siapapun yang akan memimpin nanti begitu, karena udah jadi kultur politik ternyata. Kemudian harapannya untuk Anies sendiri apa nih? Kan tadi dibilang plus minusnya ya. Ya dia lebih inilah ya, dia kan belajar politik ya. Makanya satu unggul dia mungkin belajar politik, tapi mungkin dia belajar politik tapi nggak tahu dia harus lebih lebih yang nanti kalau memang jadi presiden harusnya kan kebijakannya itu lebih artinya jangan cuma seperti lipstick ya, cuma memperindah aja, tapi memang betul-betul memecahkan inti dari masalah gitu. Kalau dikaitkan dengan pendidikan nih, karena kan Ibu sendiri kan sebagai dosen nih,
harapan untuk pemerintah ke depan atau sistem pemerintahan ke depan untuk pendidikan tuh bagaimana? Untuk capres nih yang akan maju. Ya, pendidikan itu salah satu poin yang paling penting ya. Nah, jangan lagi kebijakan pendidikan tuh tambal sulam. Dan jangan sampai apa yang menjadi eh, anggapan masyarakat bahwa ganti presiden itu ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum, jangan terjadi lagi. Ya, kurikulum mungkin nggak usah terlalu sering berganti, tapi yang diperbaiki adalah kualitas gurunya, kualitas sarana dan prasarana pembelajarannya, pemerataan pendidikannya, dan itu kebijakan harus kontinu. Ya itu jangan sampai tadi lagi yang saya bilang nggak suka sama pemerintahan yang lalu atau berbeda, sekarang ganti. Berapa uang yang perlu dihamburkan untuk itu kan? Mestinya kan ada roadmap pendidikan Indonesia itu seperti apa sih? Berarti itu harapannya untuk agar capres bisa mewujudkan harapan kita untuk supaya sistem pendidikan ini jelas gitu ya. Pendidikan kita kan katanya sebenarnya kan kita tuh nggak punya jati diri dalam pendidikan, ngikut sana ngikut yang bagus ini ikut sini, jadi nggak jelas gitu, nggak punya jati diri. Terus kalau dilihat dari 3 capres ini, kira-kira yang akan bisa mewujudkan harapan mengenai pendidikan ini sendiri, kira-kira capres yang mana? Wah, saya nggak bisa jawab tuh. Misalnya dari latar belakangnya lah atau apanya gitu. Buat saya sih semua abu-abu masih. Semuanya mungkin, tapi semuanya juga nggak mungkin. Saya masih ragu semuanya itu bakal melakukan hal yang sama yang lain. Sama aja. Jadi saya sebenarnya nggak punya terlalu banyak harapan. Karena takutnya polanya sama kayaknya gitu. Sih udah jadi mentalitas ya. Melihat pemilih kita juga begini sih. Yang penting sekolah gratis, ini gratis, ono gratis. Tapi sistemnya kan, yang iya, padahal kan bukan cuma gratisnya, mutunya gimana. Nah sekarang gara-gara sekolah gratis, mutu pendidikan asal-asalan gara-gara gratis ya kan. Lebih kesejahteraannya jadi jadi isu juga ya. Kalau misalnya banyak yang menginginkan lebih ke gratis, lebih ke masalah itu ya. Kan karena pengennya partainya menang atau jadi jadi presiden, jadi kan banyakan janji-janji kampanyenya tuh populis yang kira-kira orang seneng. Apa sih yang orang seneng? Masyarakat kita yang seneng rata-rata apa? Gratis, sekolah gratis, ini gratis, dibagikan ini, dibagikan itu, kan itu yang tadi saya bilang kan, masyarakat kita masih muda diiming-imingi seperti itu. Ya, mudah-mudahan mungkin Anies atau nanti Prabowo atau Ganjar bisa. Siapapun itu, harapan saya begitu. Jadi saya nggak preference satu orang atau terlalu fanatik tadi ya. Buat saya sih ya so-so semuanya. Baik Ibu Nia, terima kasih banyak nih sudah memberikan sikap mengenai politiknya terhadap Capres Indonesia 2024. Ya, selamat malam Bunda Nia. Selamat malam. Ya.